Scott, Nicky. Hai, halo kepada semua sahabat-sahabat saya yang berada di Indonesia dan Malaysia. Akhirnya barang yang saya order sudah sampai juga. Kira-kira apa ya? Mau tau nggak? Sekalian aja kita lihat apa isinya. Nanti saya sedikit review. Mudah-mudahan informasinya nanti berguna buat kawan-kawan semua. Ada tulisannya sebenarnya. Baca nggak? Dry cabinet. Ya, namanya dry cabinet. Ini dry cabinet merek Famos 60 liter, ukuran 60 liter. Lumayan berat. Lumayan berat ya. Kayak apa isinya? Yuk kita buka sama-sama. Hai teman-teman, kita mulai aja unboxing ya. Di depan saya ini adalah dry cabinet dengan merek Famos dengan model DB60C. 60C ini mungkin dia adalah untuk code untuk capacity dia ya. Capacity dia adalah 60 liter. Kenapa dry cabinet? Di saat-saat seperti ini saya beli dry cabinet. Saya sebelumnya memang sudah ada dry cabinet, tapi dikarenakan saat ini sedang ada Malaysia Movement Control Order, jadi kita ada di Malaysia ini ada pembatasan pergerakan, jadi kita nggak boleh kemana-mana dulu dengan bersyarat gitu ya. Jadi saya nggak pergi ke kantor, jadi kebetulan tuh ada barang-barang kamera saya di rumah yang saya nggak punya tempat buat simpennya. Jadi kalau di kantor saya memang ada dry cabinet sendiri, di rumah juga saya ada kabinet tapi kecil, udah nggak muat, jadi terpaksalah saya order di saat-saat seperti ini dry cabinetnya. Setelah saya riset di Lazada, saya menemukan beberapa merek, tapi kenapa saya pilih ini? Yang pertama adalah dari segi harga. Ini 60 liter, harganya cuma sekitar Rp450. Nah, untuk kompetitor dia kebanyakan 60 liter adalah dijual dengan harga sekitar Rp600. So, Rp450 ini kira harga yang paling murah lah. Rp450 itu kalau dalam rupiah mungkin sekitar 1.500.000 ya. Kurang lebih 1.500.000. Oke, kita buka aja. Buat teman-teman yang belum tahu apa dry cabinet itu, dry cabinet ini dia semacam kayak tempat menyimpan peralatan equipment kamera ya. Kalau untuk seorang fotografer ini penting banget karena kita sudah melakukan investasi mahal sekali ya, berjuta-juta. Kalau dalam uang Malaysia itu udah berpuluh-puluh ribu kita beli-beli barang kamera, tapi kita nggak ada tempat nyimpan yang spesifik. Sebab dry cabinet ini berbeda dengan tempat penyimpanan lemari biasa, karena dry cabinet ini dia unitnya terdiri dari elektronik hygrometer, terus ada alat elektronik untuk menjaga temperatur kelembapan udaranya ya. Itu yang paling penting, karena dengan tanpa kelembapan udara yang sesuai, sama-sama kita tahu lensa ini rentan terkena fungus atau bisa disebut juga jamur ya. Jadi kalau misalnya teman-teman habis foto taruh gitu aja sembarangan, itu sangat bahaya, lensanya itu bisa jamur. Kalau udah kena jamur susah, kita terpaksa nambahin kerjaan lagi ya, mesti antar ke servis, benerin. Jadi please investasi untuk alat ini, untuk ngerawat investasi kita yang mahal banget itu ya.
lumayan packingnya. Dia kasih styrofoamnya full dari atas sampai bawah, jadi memang aman ya buat dikirim. Kayak gini penampakannya. Kita lihat dulu apa yang ada di dalam boxnya. Satu unit dry cabinet. Ini apa ya? Ini adalah invoice-nya. Betul, harganya adalah Rp450. Ongkos kirimnya Rp19. Jadi semua adalah Rp469. Dalam rupiah dia sekitar 1.500.000. Oke. Kita nggak ada apa-apa lagi. Kita masukin ini dulu karena styrofoam ini rentan banget jadi permainan kucing. Sangat menarik perhatian. Nah, lihat. Oke guys, ini nama tempat belinya. Oke, inilah penampakannya ya. Kabinet Famos 60 liter capacity. Oke, dalam paket pembeliannya dia disertakan instruction manualnya. Kita lihat instruction manualnya ada apa. Standar ya, ada keterangan sebelum menggunakan, produk features-nya, produk overview-nya. Nah, ini yang paling penting ya, dia ada storage humidity reference. Jadi kita ada referensinya untuk tingkat kelembapannya ya. Di sini ditulis untuk kelembapan untuk buku, barang-barang antik, fax paper, copy paper, print paper itu disarankan untuk menggunakan humidity 50% sampai 60%. Sementara untuk camcorder, komputer, kamera, lens teleskop dengan optik, lain-lainnya ini dia rekomendasi 40% dan sampai 50%. Yang ini saya setuju. Sebab untuk dry cabinet saya sebelumnya saya menggunakan tingkat kelembapan itu sekitar 45 sampai 47%. Kenapa saya menggunakan 45-47%? Sebab dia tengah-tengah ya. Jadi kalau misalnya terlalu kering juga itu nggak terlalu bagus ya kawan-kawan ya. Sebab kalau kering itu dia menyebabkan karet optik getah, untuk karet apa namanya istilahnya itu ya. Karet untuk di lensa itu dia jadi getas. Jadi kalau terlalu kering dia nggak bagus. So far udah 10 tahun lebih. Dengan kelembapan 45% itu lensa-lensa gue oke semua, nggak ada masalah, bagus sampai sekarang ya. Oke, kita lihat sendiri ini kayak gini bentuk dry cabinetnya. Ada 3 ya tempat ini ya, 3. Jadi ada 3 tingkat, 1, 2, 3. Nah, dengan 2 tray ya, 2 tray bisa dicabut-cabut nih, 2 tray. Yang pertama dia dikasih foam bergelombang ya, jadi ini mungkin untuk posisi lensa yang memanjang tidur gitu ya. Ada 3 gelombang ya, jadi bisa naruh 1, 2, 3 dengan ukuran segini. Ini saya rasa cuma sesuai untuk lensa yang berukuran menengah ke bawah ya, sebab dia kecil aja. Dan yang kedua, bawahnya ini datar, ini bebas nih, kita naruh lensa berdiri ataupun filter sesuai. Ini juga bukan bawah, mungkin bisa naruh body atau battery. Kemudian kita coba nyalain aja ya. Kita nyalain. Oke, sudah menyala. Oke. Kita lihat tampilan di LCD-nya ya. LCD ini 28 sebelah yang 28 ini adalah indikator untuk temperatur ya. Suhunya dia itu sekarang ini adalah 28 derajat Celcius.
Di sebelahnya ini ada 51, ini baru humidity-nya 51%. Nah, sepertinya lens ini nggak fully digital ya, sebab kalau dry cabinet fully digital tuh biasanya dia untuk setting humidity-nya dia ada di sini. Nah, ini nggak ada. Ya betul, kita harus setting di dalam. Dan mungkin ini juga yang bikin dry cabinet ini lebih murah dibandingkan model-model lain ya, karena dia nggak fully digital, sebab kita harus setting humidity-nya manual ya. Tapi nggak masalah sih, untuk harga segini menurut saya kita kan cuman sekali doang itu buat settingnya. Jadi kita setting di sini. Nah, di sini ada settingnya. Cuman kalau kita udah masuk lensa ya repot juga ya, tangan kita mungkin halang lensa ya gitu kalau kita mau setting kayak gini. Tapi kan sebelum kita masukin lensa, kita setting aja dulu. Di situ jelas ada settingannya. Ini saya setting di range 45-46%. Dia nggak langsung berubah ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya nilainya di sini masih 52, itu kan sebab keadaan udara saat ini dia memang kelembapannya memang 52. Biasanya dia akan ambil waktu sekitar 2 jam atau 3 jam, dia baru akan menyesuaikan. Oke. Gimana, kita coba masukin aja ya lens-lens saya. Kita lihat muat nggak ya. Oke guys, ini adalah lensa saya yang saya bawa pulang ke rumah. Sebagian ada di kantor, tapi ini saya bawa pulang karena yang ini penting banget lensnya. Lihat sampai berdebu 2 bulan ya. 2 bulan. Sebenarnya tas seperti ini juga aman-aman aja simpan lensa karena dia kedap udara ya, kedap udara. Tapi lebih sesuai kalau disimpan kayak gini kan, jadi dia lebih enak, lebih aman, lebih rapi. Oke, kita lihat apakah 60 liter nih sesuai. Saya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 lensa dengan 2 body. Coba kita atur apakah sesuai. Oke, kita mulai dari yang pertama adalah makro 90 mm ya, lumayan panjang lensanya. Taruh berdiri aja, kita tidurkan aja. Berikutnya ada lensa 50 mm 1.4, nggak terlalu besar. Oke, cukup. 35 mm 1.4, kita tidurkan juga. 25 mm. Oke, rasanya cuma bisa 2 baris ya, karena lensanya lumayan besar-besar. Kemudian ini, ini agak besar nih, 135 1.8. Terpaksa kita berdirikan di sini. Ini besar lagi. Yang ini 100 mm 1.4 Otus. Ini Otus, ini bisa berdiri nggak? Tinggi, nggak muat ya, terpaksa kita tidurin. Nggak muat. Harus ini taruh di atas nih. Besar. Oke, yang ini adalah 85 1.4. Kita taruh di sini. Oke, masih muat. Ini adalah lensa 10-18 f4. That's nice. Yang terakhir adalah body. Ini body Sony A99 Mark II. Ukurannya sekitar sama lah kurang lebih dengan umumnya DSLR ya. Kayaknya kalau kita taruh di sini dia ngepas ya, tapi takut lecet. Ini kita taruh tidur aja. Ada foam ini kan. Pas banget guys. Masih bisa disusun lagi sih sebenarnya. Yang besar ini bisa naik ke atas, yang turun ke bawah jadi nggak terlalu sempit. Tapi ini kalau misalnya ada 1-2 lens lagi memang pas lah, masih bisa masuk. Jadi artinya pilihan 60 liter ini sesuai untuk keperluan saya sekarang dan masih bisa nampung ke depannya 1-2 lensa lagi ya. Jadi penting juga buat teman-teman yang mau beli dry cabinet itu kita bayangkan dulu berapa jumlah lensnya, karena kita harus memilih kapasitas yang sesuai ya. Jadi kalau jangan sampai kita beli
Ternyata nggak muat, ada lensa yang nggak masuk, kan kasihan itu lensanya yang nggak masuk itu. Oke, udah turun 51 nih, tadi 52, 51. Ya beginilah kawan-kawan, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke saya, mudah-mudahan saya bisa bantu. Tapi jangan lupa, memang penting banget punya kayak gini. Bagi yang belum ada dananya mungkin bisa menggunakan cara yang biasa dulu, pakai kotak kedap udara yang dari plastik, terus kita kasih silika gel. Itu juga efektif juga ya untuk merawat lensa, karena dia bisa mengurangi kelembapan yang ada di dalam kotak plastik itu. Tapi kalau sudah ada dananya, saya rasa nggak rugi buat investasi ini, karena lensa-lensa kita ini lumayan mahal ya, jadi kita jaga betul-betul, jangan sampai kena fungus, jamur gitu kan, kita yang rugi gitu. Apalagi pas mau dipakai kita baru sadar, ada fungus, waduh itu memang kerugian besar ya, karena kan kita menganggap enteng gitu ya, perawatan, jadi kita akan menyesali kemudian. Oke, sekian mungkin itu dari saya. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Ciao.